Oke, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Wong Ganteng Tegal dengan semangat, dengan bangga untuk memberikan edukasi untuk kalian semua tanpa embel-embel macam-macam apa adanya. Yang pahit saya katakan pahit, yang manis saya katakan manis. Kondisi market lagi manipulasi bandar. Jangan takut, jangan takut-takut, serok dan serok saja. Tetap teori saya sendiri dalam dunia kripto. Berisiko tinggi bisa cuan atau meme mendadak ya. Semua harus cuan, dan cuan di PP harus cuan. Paling-paling hanya gara-gara data CPI aja bikin market dilongsor. Semua manipulasi, belum ada pemangkasan suku bunga. Macem-macem. Udah nggak usah mikirin itu semua. Yang penting PP koin yang terbaik, kita harus cuan, dan cuan. Harus cuan di PP. Mas Bro mau buat kawin ya, mau buat kawin dengan yang muda tentunya biar Mas Bro punya anak satu lagi untuk hiburan. Karena anak saya sudah nggak ada di rumah, sudah punya kehidupan sendiri, di rumah sepi ya. Kita harus cari bini yang muda yang bisa ngecerodkan anak satu kan. Untuk teman lah, kalau janda-janda saya udah pada tua, udah nggak bisa manak lagi kan repot ya. Kita cari yang muda, perawan boleh dah kalau jualan PP nanti. Semangat, tinggalkan yang lama, ganti yang baru. Buang yang bobrok, ganti yang masih orisinil gitu tentunya ya. Harus semangat, hidup berpikir ke depan bukan berpikir ke belakang. Oke kawan, yang sudah ditinggalkan ya sudah ya. Kita semangat, paling-paling hanya data-data CPI bikin bosen aja. Momen penentu bagi the Fed pasar global. Apaan penentu apaan? Data CMC Fed menunjukkan peluang the Fed menahan suku bunga pada September sebesar 50,1%, sementara peluang kenaikan berada di 49,9%. Angka ini menandakan ketidakpastian luar biasa, mengingat seminggu sebelumnya peluang kenaikan masih di kisaran 58%. Para ekonomi memperkirakan inflasi utama Juli hanya naik 0,12% atau 3,4% secara tahunan, sementara inflasi inti diprediksi 0,22%. Bodoh amat. Ini orang-orang yang duitnya gede, masalah ingin ditahan, apapun dinaikkan, apapun dipangkas pun juga bisa nggak terbang kok. Coba apalagi cuma ditahan. Naik saja belum tentu terbang, mau terbang atau enggak itu tunggu mereka uangnya udah diadukan di dalam kripto. Sekarang masih disimpan dia, dikantongin lah, masih dikentit ya, takut ada perang lah, segala macam. Udah nggak usah mikirin semua. Tadi ada yang komen katanya akan dibakar PP 70%. Wah, bisa Rp1.000. Rp1.000 kalau dibakar 70% ya. Nggak usah mikir Rp1.000. Ya katakanlah Rp3 aja kita udah seneng lah ya. Udah cuan 30 kali lipat, duitnya paling gak opo. Mau kasih siapa itu uang tuh? Paling-paling buat ngawinin janda ogah. Saya mau cari perawan aja yang bisa manak lagi. Saya sendirian di sini kok. Janda nanti perang mulu lagi, nggak ada anaknya, repot, nggak bisa manak lagi toh. Oke, lanjutkan saja Mas Bro, cari yang muda biar punya anak. Betul itu lebih baik daripada yang lama. Yang lama buang saja ke Hong Kong. Jadikan peyek ya. Oke, semangat dan semangat. Kita harus maju terus, pantang mundur. Koin PP, koin yang bagus. Tadi ada berita katanya akan dibakar 70%. Nggak tahu siapa yang komen ya, tapi biasanya memang sugesti itu bagus. Alam bawah sadar itu namanya itu apa namanya? Ilodrat. Yang jelas itu. Karena kalau kita berpikiran yang positif, scam ya, banyak kan koin pada scam. Kalau PP saya selalu RP1, RP2, RP1, RP2, makanya masih bertahan di ranking top CMC, nggak pernah terlebar kemana-mana. Ini koin yang berfundamental bagus seperti itu. Aduh, ngos-ngosan juga saya karena baru keluar dari masjid isaan langsung nongkrong di sini, belum ngopi. Karena ini Kamis tadi puasa, jadi banyakan minum es kelapa muda, jadi nggak pakai ngopi ya. Oke, koin-koin yang memang diprediksi akan anjlok apa ini? 7 altcoin nih, ada 7 altcoin berita saya sampaikan untuk kalian. 7 altcoin potensi di Agustus 2026 siap melejit atau tersungkur. Terserahlah mau melejit mau kesungkur, yang penting PP kaceng itu aja ya. Oke, pasar altcoin saat ini masih berada di fase transisi dengan altcoin market indeks di angka 53 yang menandakan belum masuk musim altcoin sepenuhnya. Namun geliat investasi di berbagai proyek blockchain tetap tak terbendung. Sejumlah altcoin seperti Injective,
ataupun INJ ya, Cardano, Chainlink, Solana, Bitensor, AVAX, NIR Protocol, di bidang DeFi, transfer lintas rantai, tokenisasi, privasi keamanan, siber hingga kecerdasan buatan ataupun yang namanya AI ya, itu privasi keamanan siber hingga kecerdasan buatan menjadi sorotan utama yang membuat ketujuh altcoin ini layak dipantau. Ya kan dengar-dengar dana dari Eropa si BlackRock 311 miliar akan ditokenisasi ke jaringan ekosistem ETH ya. INJ, Link, sudahlah meme coinnya PP ya. Ini Cosmos ini akan masuknya nanti bersama ini nih Polygon ya. Koin yang bagus, koin India itu ada dua, yaitu Polygon. Memang Polygon masih dipakai NFT-nya macam-macam, transaksi, gas fee segala macam bla 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 bla. Proyeknya di layer 2-nya di ETH itu memang yang masih dipakai ETH dengan gas fee yang murah. Itu debt-nya ongkrongan, masuk aja ETH itu. Polygon. Nanti kayaknya 5.000 masuk asal kalian sabar ya. Juga ini ada Cosmos itu dikenal dengan ekosistem DeFi yang fokus pada perdagangan dan tokenisasi. Sedangkan Cardano terus memperkuat posisinya di perangkat 13 kapitalisasi pasar. Selain itu pengembangan Ouroboros ya, ini susah amat sih. Ouroboros Leos di Cardano diperkirakan akan siap mainnet dalam waktu 4 bulan ke depan menambah daya tarik jaringan ini. Sementara itu Chainlink semakin memperluas jangkauan dengan mengintegrasikan Wrapped Bitcoin WBTC ya. Jadi kalau lidah Tegal tuh kaku kalau ngomong yang halus-halus tuh, maunya tuh ngomongnya kasar-kasar gitu. Makanya Limbat mending gak usah ngomong, karena orang Tegal dia kalau ngomong bingung nanti saya. Sol BTT AVAX menuju adopsi institusional. Semuanya berita banyak yang bagus-bagus, nggak usah mikirin harga turun, sebuah manipulasi gara-gara ada goncangan data-data CPI aja, dapduk itu kan memang mempengaruhi pasar karena uang mereka uang besar, karena turun sedikit aja dia akan kebanting banyak, naik sedikit dia akan cuan besar. Nah kalau kita naik turun kalau modal ratusan juta ya paling turun 1 juta 2 juta, nggak usah mikir itu ya. Oke, 0,047 ya. Longsor, biarin mau longsor kemana kan, kita serok aja, siapin dana ya. Yang penting ujung-ujungnya mau naik. Tapi biasanya Binance itu suka yang bakar-bakar sih ya. Bukan kalau kalian pengen rame bakar rumah. Bakar rumah ya. Coba bro ini. Ya kalau bakar rumah kan aman daripada terbakar hati. Itu terbakar hati itu lebih sakit kawan ya. Kan ada lagunya, panas-panas terbakar matahari masih panas terbakar hati gitu ya. Kita lihat lagi di sini untuk ya jual belinya masih oke lah tuh, masih oke. Pokoknya kalau belum waktunya dana masuk mau kayak apapun ya peduli setan, naik turun nggak jelas kayak ketakutan. Kalau PP udah koin yang terbaik menurut saya, apa yang lagi ditakutkan, nggak perlu ditakutkan lagi. Dan kita juga punya pakem BTCD-nya aja masih di 59, tunggu sampai di bawah 50%. Ini kunci utama ya. Oke, jelas ya, paham ya. Kita akan masuk di mana nih harga PP di sini, CMC ya. 0,048 longsor dikit nggak masalah. Yang jelas, tadi udah masuk ke 500, ini belum update, ini udah 573 masuk 1000 order lagi untuk PP kawan. PP 1000 order lagi nanti bisa ngelawan. Ya itu kan lebih, sekarang udah 573,21 K. Kemarin saya masih di 572, Mas Bro udah bilang nih besok masuk 1000 order lagi nih. Ini fakta nyata ya. Tapi hati-hati nih. Memang kapitalisasinya turun 5%, cuma 19,89 triliun. Akan tetapi volume perdagangannya dalam 24 jam tuh naik 25%. Naik 2,43 triliun. Wah, masuk. Mungkin itu aja ya untuk menemani kalian. Saya mau tidur dulu lah, nanti bangun-bangun jam 11 ya. Untuk kegiatan malam, capek tadi habis puasa. Agak agak ngantuk gitu. Ngantuk. Mending saya tidur dulu lah, nanti bangun lagi malam ya. Yang penting kalian semangat, jangan takut ya. Nanti serok-serok aja, tetap dia sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, cuan membeli mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Ya, oke. Salam dari Tegal, Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.